BMKG memprediksi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole menyebabkan musim kemarau panjang bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Ya, sejumlah wilayah berpotensi kekeringan, di antaranya Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kendati saat ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih mengguyur hampir sebagian besar wilayah Indonesia, namun masyarakat diimbau agar mewaspadai datangnya musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah di tanah air dilanda kekeringan akibat musim kemarau panjang bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Kemarau panjang terjadi akibat fenomena bersamaan antara fenomena El Nino yang sudah mencapai 80% dengan fenomena Indian Ocean Dipole. Nah, itu yang perlu kita waspadai karena lanjutan dari dampak kekeringan ini adalah karhutla, kemudian di sentra-sentra padi atau sentra pangan yang perlu kita waspadai, termasuk juga di kebutuhan sumber air gitu bagi masyarakat. Sementara itu, Badan Pangan Nasional menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan untuk menjamin keamanan pangan untuk menghadapi fenomena El Nino. Antisipasi keamanan pangan tak hanya dilakukan Indonesia, tapi juga dilakukan oleh negara-negara lainnya di kawasan ASEAN. Hari mengenai pangan, bagaimana krisis pangan, bagaimana El Nino, bagaimana kita semua mempersiapkan cadangan pangan, utamanya di regional ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Antisipasi fenomena El Nino dilakukan karena wilayah terdampak rawan pasokan air hingga berakibat gagal panen. PBB memberikan peringatan adanya kemungkinan fenomena cuaca El Nino dalam beberapa bulan mendatang. Menurut PBB, El Nino kali ini dapat memicu suhu global yang lebih tinggi, bahkan kemungkinan rekor panas baru. Organisasi Meteorologi Dunia PBB WMO mengatakan dari perkiraan terbaru El Nino akan berkembang 60% pada akhir Juli. Sementara di bulan September kemungkinannya berkembang hingga 80%. Kepala WMO Patrick Telles mengatakan dunia harus bersiap menghadapi perkembangan El Nino. El Nino terakhir kali terjadi 2018 dan tahun 2019 lalu. Namun jika ditarik ke belakang, 8 tahun terakhir adalah cuaca terhangat yang pernah dicatat oleh bumi. Pemirsa, memasuki musim kemarau, warga desa Bojen, Pandeglang, Banten mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa menggunakan air irigasi yang kondisinya kotor, rawan tercemar penyakit dan racun pestisida. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, petani terancam gagal panen akibat puluhan hektar padi mengalami kekeringan. Seperti inilah aktivitas warga desa Bojen, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Memasuki musim kemarau, warga sekitar menggunakan air irigasi untuk kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, sudah beberapa minggu desa mereka tidak turun hujan yang mengakibatkan air sumur warga mulai mengering. Warga mengaku terpaksa menggunakan air yang bersumber dari irigasi, yang kondisinya kotor dan rawan tercemar penyakit dan racun pestisida. Saat ini kondisi irigasi yang airnya bersumber dari Sungai Ciliman mulai tidak lagi mengalir. Artinya, tidak lama lagi air irigasi tersebut akan mengering karena digunakan oleh warga dan petani untuk mengairi lahan pertanian mereka. Warga terpaksa menggunakan air yang bersumber dari irigasi untuk mengurangi penggunaan air sumur. Air irigasi digunakan untuk mencuci pakaian, piring, untuk mandi, dan kakus. Sementara untuk air minum mereka harus membeli air isi ulang seharga Rp5.000 per galon. Tahun ini, bulan ini adalah mungkin awal terjadinya kemarau. Ini belum puncaknya. Biasanya puncak kemarau itu terjadi pada bulan 8 menginjak ke bulan 9. Dan ini di awal kemarau ini sudah terjadi kekeringan, Pak. Sementara itu musim kemarau juga berdampak terhadap puluhan hektar lahan tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sudah 2 bulan air irigasi tidak bisa mengaliri lahan persawahan, sehingga semua lahan mulai kering. Tanaman padi milik petani juga sudah banyak yang mengering sebelum waktunya.
Sementara mereka baru menumpuk tanaman padi mereka sehingga sangat rentan mengalami kegisongan karena tidak ada air. Pihak Desa Kuripan Induk telah berupaya keras untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan membuat sumur resapan, namun sumur resapan tidak bisa menjangkau keseluruhan dari luas lahan pertanian yang ditanami padi. Nah, ini bentuk kepedulian kita lebih awal pemerintah desa untuk mengantisipasi persoalan keringan. Nah, kita tidak tahu ya, teman-teman di luar desa ini memang keluhannya seperti itu. Lebih awal seperti Kuripan Timur, Kuripan Selatan dan Gigi Sasak ini bagian dari kekeringan. Di Lombok Barat saat ini yang tercatat sebagai wilayah yang berdampak kekeringan meliputi Kecamatan Kuripan, Gerum, Sekotong, Lembar, dan Labu Api. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, dan Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.